Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Armelia Destianingrum, NIM 2020-51030, kelas A Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal mengambil dari protokol AMQP yang berjudul Implementasi Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembapan Udara berbasis Protokol AMQP. Yang pertama, pendahuluan. Kualitas udara dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya tingkat kelembapan. Untuk itu diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat memantau suhu dan kelembapan udara dalam ruangan. Sistem pemantauan ini mampu diwujudkan dengan menggunakan teknologi Internet of Things. Berdasarkan permasalahan, penelitian ini menggunakan protokol AMQP sebagai protokol pengiriman data pada sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara. Penggunaan protokol AMQP pada penelitian ini didukung dengan kondisi jaringan rumah yang dianggap memenuhi kebutuhan dari AMQP. Dengan dibuatnya sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara, diharapkan kualitas udara di dalam ruangan mampu terpantau dengan baik dan hasil pemantauan tersebut dapat ditampilkan pada sebuah aplikasi web. Yang kedua, dasar teori. IoT bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet dengan menjadikan benda-benda di sekitar kita dapat terhubung ke internet, sehingga dapat dikontrol dan diakses dari jarak jauh. Kemudian ada AMQP. Protokol ini digunakan dalam pesan klien atau server dan manajemen perangkat IoT. AMQP memiliki keunggulan yaitu efisien, portable, multi-channel, dan aman. Selanjutnya, WebSocket merupakan sebuah protokol komunikasi dua arah yang dapat digunakan oleh browser. Hal ini berarti ketika menggunakan protokol WebSocket, pengguna harus terus-menerus terkoneksi dengan server. Selanjutnya ada perancangan dan implementasi. Di sini ada gambaran umum sistem yang menjelaskan implementasi protokol AMQP dan WebSocket pada penelitian ini. Protokol AMQP memiliki beberapa komponen yaitu produser, kemudian broker, dan consumer. Seluruh komponen yang terdapat pada diagram di atas terhubung melalui sebuah access point secara nirkabel. Jadi, produser akan mengirimkan data menuju broker sesuai dengan exchange dan routing key yang sudah ditentukan. Broker akan menerima data dari produser, sedangkan consumer bertugas untuk mengambil data dari view yang ada pada broker. Pada penelitian ini, data yang diambil oleh consumer akan diteruskan oleh server WebSocket kepada semua klien yang telah terhubung. Selanjutnya ada perancangan perangkat keras. Di sini ada gambar perancangan dari AMQP producer. Pada penerapan protokol AMQP, produser menyediakan informasi berupa data suhu dan kelembapan udara yang didapat dari sensor. Selain itu, produser juga memiliki fungsi untuk mengirimkan data tersebut menuju broker. Selanjutnya, perancangan AMQP consumer. Perangkat lunak consumer berperan sebagai pengambil data dari broker. Data yang didapat dari broker akan digunakan oleh perangkat lunak WebSocket dan selanjutnya diteruskan kepada pengguna. Ini ada gambar dari perancangan AMQP consumer. Selanjutnya, perancangan WebSocket. Di dalam sistem yang akan dibangun, perangkat lunak WebSocket berfungsi sebagai pemberi layanan kepada klien atau server. Server ini dapat diakses dengan menggunakan IP dan port yang digunakan oleh server melalui web browser. Selanjutnya ada hasil pengujian dan pembahasan. Yang pertama, pengujian integritas sistem. Pengujian ini meliputi broker menerima koneksi dari produser dan consumer. Produser membaca data sensor, produser melakukan proses publish, consumer melakukan proses consume, dan data ditampilkan pada web page. Dalam pengujian ini, produser
broker, consumer, WebSocket, dan klien terhubung ke dalam satu jaringan lokal yang sama. Pengujian dilakukan dengan menjalankan proses membaca data sensor, lalu setelah membaca data, produser melakukan proses publish, consumer melakukan proses konsum, dan proses yang ada pada WebSocket. Dari pengujian integritas sistem yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sistem dapat menjalankan semua fungsi. Produser dapat mengambil data suhu dan kelembapan udara dari sensor. Produser dapat melakukan proses publish ke broker. Consumer dapat melakukan proses konsum. WebSocket dapat diakses dan menampilkan data pada halaman web. Dari hasil pengujian integritas data, menunjukkan bahwa data yang dikirimkan oleh produser sama dengan data yang ditampilkan pada halaman web dan sesuai urutan. Selanjutnya ada pengujian keandalan sistem. Dari pengujian keandalan sistem dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu delay dan memori. Terdapat 4 skenario yang digunakan pada pengujian keandalan sistem, dan setiap skenario memiliki beberapa variasi. Pengujian keandalan sistem dilakukan untuk mengetahui apakah protokol AMQP sesuai untuk diimplementasikan pada sistem pemantauan suhu dan kelembapan udara. Pengujian keandalan dimulai dengan melakukan pengujian skenario pertama, yaitu dengan menggunakan variasi 25, 50, 100, dan 150. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adib Ardianto, NIM 202051003. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil review jurnal dari judul Prototype Sistem Keamanan Parkir berbasis teknologi RFID yang saya review dari jurnal di Universitas Brawijaya. Dari pendahuluannya, di dalam jurnal tersebut ini teknologi di masa sekarang dituntut untuk mampu berkembang lebih cepat dan bisa diterapkan pada segala bidang, karena menurut asumsi saya, teknologi seiring berkembang zaman ini dituntut untuk semakin berkembang mengenai kecanggihannya ataupun efektivitasnya. Lalu RFID merupakan proses identifikasi informasi yang menggunakan gelombang frekuensi radio basal RFID tag atau transponder, dikutip dari Hamdani dan kawan-kawan dari 2019. Sebelumnya RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yang cara kerjanya ini mengidentifikasi suatu informasi melalui gelombang frekuensi radio yang berasal dari RFID tag itu sendiri. Lalu penggunaan RFID dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan yang berkaitan dengan identifikasi, pembacaan informasi sebuah benda atau identifikasi seorang. Lalu penerapan RFID ini diterapkan pada sarana parkir. Jadi RFID ini melakukan identifikasi dengan cara menggunakan gelombang radio yang didapat dari tag dari RFID. Nah, untuk pembacaan dari RFID ini ada kartu RFID dan RFID reader. Kartu RFID ini menyimpan semua informasi yang didapatkan, dan selanjutnya pada RFID reader ini untuk mengidentifikasi dari kartu RFID yang berisikan informasi suatu
suatu penggunaan. Lalu dari dasar teorinya dalam RFID, yang pertama dalam RFID tag memiliki dua jenis, yaitu tag aktif dan pasif, dan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tag pasif. Jadi membutuhkan suplai daya berupa trigger dari frekuensi radio ditransmisikan. Dengan transmisi frekuensi radio tersebut berlangsung pembacaan data yang tersimpan pada memori RFID tag, sehingga akan membaca data-data yang tersimpan di dalam EEPROM MIFARE 1K. Lalu selain RFID itu ada Node MCU ESP8266. Node MCU ini memiliki banyak fitur yang sama dengan Arduino. Nah, pada Node MCU ini merupakan salah satu perangkat yang sama jenisnya dengan Arduino, tapi pada Node MCU ini memiliki perkembangan dari Arduino pada Arduino sebelumnya. Lalu untuk komunikasi pada Node MCU ini menggunakan komunikasi wireless yang menggunakan ESP-NOW. Lalu Node MCU akan mendeteksi perangkat yang saling berhubungan melalui MAC address. Jadi cara Node MCU ini mengidentifikasi perangkat yang tersambung ini menggunakan MAC address yang sebelumnya tersambung dengan komunikasi wireless dari Node MCU itu sendiri. Lalu gambaran implementasi pada penelitian tersebut itu Unique Identifier atau UID akan menjadi identifikasi data dari kendaraan. Lalu perancangan sistem tersebut menggunakan RFID dan kartu RFID. Data kartu RFID yang dibaca oleh RFID reader akan dikirimkan menuju microcontroller. Data yang masuk akan disimpan dan UID dilakukan berbandingan dengan UID yang dapat dari basis data menuju microcontroller. Nah, pada implementasi yang menunjukkan menggunakan RFID dan RFID reader dan juga kartu RFID ini sudah saya singgung di awal bahwasanya RFID reader ya akan mencocokkan data dari semua data yang sudah dimasukkan pada sebelumnya, dicocokkan salah satu kartu RFID itu masuk di data yang mana. Nah, lalu lanjut, jika UID yang tersimpan pada basis data sama, maka web server akan mencatat waktu masuk area pakai lalu membuka pintu portal. Juga implementasi ini menggunakan web server, di mana web server ini digunakan untuk melakukan pencatatan data-data tersebut yang sudah didapat dari RFID reader, dan dari web server akan mengirimkan pesan ke microcontroller untuk membuka pintu portal. Dan juga setelah data yang diinputkan sudah sesuai dengan salah satu data yang ada di RFID reader di microcontrollernya, itu lalu data informasi akan muncul pada halaman web sebagai user interface. Nah, dari microcontroller ini nanti mengirimkan data kepada web server juga. Data mana sih yang sesuai yang ada di kartu RFID itu untuk ditampilkan di
web sebagai user interface. Lalu ini gambarannya ada load cell 1. Ini data load cell dan HX71 ini merupakan sensor yang ada di tempat parkir. Nah, dari load cell dan HX71 ini nanti mendeteksi informasi berupa plat nomor, merek kendaraan dari motor itu sendiri yang ada di tempat parkir. Nah, dari load cell ini nanti akan mengirimkan pesan ke Arduino yang berupa tadi Node MCU 8266. Dari Node MCU ini nanti mengirimkan pesan ke pesan tersebut akan ditampilkan di LCD-nya di keluaran di berupa tampilan layar di LCD display, menginformasikan bahwa bahwa kendaraan itu sudah terinput di data. Nah, selain ke LCD juga itu nanti dari Arduino mengirimkan pesan ke sensor servo untuk melakukan perintah ini dalam hal membuka pintu portal. Nah, seperti itu. Lalu untuk kesimpulan dari implementasi RFID ini, implementasi teknologi RFID pada sistem keamanan parkir dapat berjalan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Lalu teknologi RFID dapat digunakan untuk read or write kartu RFID yang digunakan sebagai kunci keamanan milik pengguna sistem parkir. Kartu RFID dapat menyimpan informasi kendaraan dan pemiliknya sebagai jaminan pengamanan pada sistem yang dibangun. Informasi pada kartu RFID yang digunakan adalah nomor telepon, plat nomor, dan nama pemilik. Durasi untuk melakukan pembacaan kartu RFID memakan waktu 5 hingga 8 detik karena banyaknya informasi yang dibaca dan delay yang diberikan sebagai jeda pembacaan agar tidak merusak hasil pembacaan. Nah, pada kartu RFID ini dapat menambahkan data, memasukkan data, dan juga membaca data dengan RFID reader. Tuh. Dan juga pada kartu RFID ini pada pembacaan di RFID reader ini membutuhkan delay dalam hal pencocokan informasi yang sesuai dengan kartu RFID dengan data kartu RFID yang ada yang sudah pernah dimasukkan datanya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjami Abdul Fikri Lisanto, NIM 2019 51112. Di sini saya akan membahas tentang pengujian protokol IEEE 802.15.4 atau ZigBee di lingkungan outdoor. Yang pertama, protokol IEEE 802.15.4 merupakan standar protokol komunikasi untuk jaringan terbatas, kecepatan rendah, dan konsumsi daya sedikit. Salah satu yang menggunakan protokol ini adalah teknologi jaringan sensor nirkabel. Protokol IEEE 802.15.4 ini membuat teknologi sensor nirkabel mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologi elektronik, sensor, hingga komunikasinya. ZigBee merupakan protokol komunikasi hasil pengembangan lanjut dari standar IEEE 802.15.4 ZigBee, seperti juga Wi-Fi, dibentuk dari aliansi beberapa perusahaan yang mengembangkan LoRa Wireless Personal Area Network untuk lakukan standarisasi perangkat yang dibuat agar bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain dengan standar yang sama, yaitu ZigBee.
Pada penelitian ini menyajikan tentang pengujian kehandalan komunikasi terpadu jaringan sensor nirkabel dengan protokol IEEE 802.15.4 atau ZigBee. Pengujian ini dilakukan di lingkungan outdoor dengan menggunakan sensor suhu untuk data yang dikirim. Dilakukan uji kehandalan dari jaringan sensor ini. Selanjutnya mengenai dasar teori. Protokol merupakan sekumpulan atau aturan yang disepakati untuk berjalannya suatu komunikasi. Seperti halnya manusia, komputer juga memerlukan suatu bahasa standar atau protokol agar bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Protokol IEEE 802.15.4 merupakan standar yang menentukan physical layer dan media access control atau MIC. ZigBee merupakan pengembangan lanjut dari IEEE 802.15.4 yang dikembangkan oleh ZigBee Alliance. Sedangkan lapisan bawahnya, physical dan MIC mengadopsi pada IEEE 802.15.4. ZigBee juga memiliki kelebihan pada pengoperasiannya yang sangat mudah, bentuknya kecil, murah, dan membutuhkan daya yang sangat rendah dibandingkan dengan keluarga yang lain seperti Bluetooth dan UWB. ZigBee merupakan kumpulan layer yang dibangun di atas IEEE 802.15.4. Layer ini mempunyai 3 komponen penting. Yang pertama yaitu routing. Tabel routing didefinisikan bagaimana sebuah radio dapat menyampaikan pesan melalui serangkaian radio lain menuju ke tujuan akhir. Yang kedua, jaringan NHOC. Ini merupakan proses yang terjadi dalam seluruh jaringan radio tanpa campur tangan manusia. Yang ketiga, self-healing mass merupakan proses self-healing, yaitu proses menyembuhkan dirinya sendiri, di mana dalam jaringan mesh ini jika ada penambahan atau ada node yang hilang, maka secara otomatis jaringan akan terbentuk kembali dan memperbaiki rute yang rusak. Setiap jaringan sedikit mempunyai satu alat sebagai koordinator dan satu perangkat lain sebagai rute atau perangkat akhir. Koordinator bertugas membangun suatu jaringan, mengirim sinyal penanda, mengatur titik-titik jaringan, menyimpan informasi titik jaringan, menyampaikan pesan di antar titik yang terhubung. Koordinator memerlukan memori yang cukup untuk menangani konfigurasi jaringan, data proses pengaturan mandiri jaringan. Koordinator membutuhkan daya lebih besar dari lain dan biasanya membutuhkan daya yang melurus. Router dapat bergabung dalam jaringan yang ada, meluruskan data dari router lain. End-device perangkat akhir atau juga disebut end-device merupakan data dan menggabung pada jaringan tetapi tidak bisa menuliskan data dari perangkat lain. Di perangkat akhir terdapat fungsi tidur atau sleep, dapat menghemat energinya. Hasil dari pembahasan pengujian jarak dan waktu gabung ke jaringan ZigBee terlebih dahulu dilakukan konfigurasi HB. Pertama dengan mengatur HB sebagai koordinator, kedua mengatur 2 buah HB sebagai router, dan yang terakhir mengatur 2 buah HB sebagai end device. Sensor suhu dipasang pada router yang end dan end device. Pengujian pertama yaitu dengan menggunakan metode pairing. Jarak yang bisa dicapai dengan metode ini mencapai 7,5 km. Hasil dan pembahasan pengujian kedua dengan metode on atau off router ditempatkan di beberapa titik, kemudian dimatikan lalu dihitung
waktu tersambungnya router ke jaringan, jarak diukur dalam meter, dan waktu gabung diukur dalam detik. Hasil dan pembahasan mengenai pengujian ketiga yaitu dengan menempatkan router SP di titik 4,3 meter dari router, kemudian end device SP dan Pro di tempat di beberapa titik dan dihitung waktu gabung ke jaringan. Hasil dan pembahasan mengenai pengujian yang terakhir yaitu di daerah padat penduduk. Pengujian dilakukan di Jalan Kaliurang, kilometer 56, Gang Pendenga Madala, Yogyakarta. Lokasi, koordinat, dan router dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tanda lingkaran menandakan koordinat, sedang router ditandakan dengan segi 4 end device. Ditandai dengan segitiga. Koordinator dikelilingi oleh rumah-rumah sehingga menjadi faktor penghalang sinyal SP. Pada daerah urban, hanya terbatas yang bisa dijangkau oleh SP. Pengujian di daerah padat penduduk menggunakan SP Pro karena dengan SP tidak bisa dijangkau setelah ditempatkan pada titik-titik yang telah ditentukan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Pujiana Widyartini, NIM 2020-51029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data rate dan interferensi Wi-Fi pada video streaming melalui jaringan Bluetooth Piconet port pasif. Untuk pendahuluannya, Bluetooth merupakan teknologi wireless yang dapat menghubungkan perangkat mobile yang berbeda melalui Industrial Scientific Medical (BIM). Standar yang digunakan Bluetooth mengacu pada spesifikasi IEEE 802.15. Sebuah peralatan Bluetooth dapat berkomunikasi dengan peralatan lain pada jarak 10 meter, bahkan saat ini telah dikembangkan standar baru yang dapat menjangkau jarak 100 meter. Gupta, Singh, dan Jain pada tahun 2010 telah melakukan pengujian berbagai transmisi video streaming menggunakan jaringan Bluetooth pada telepon seluler untuk stream video klip dan real-time video dari telepon seluler ke komputer dan dari komputer ke telepon seluler menggunakan platform Java. Hasilnya, kualitas video yang dikirim semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dan adanya interferensi Wi-Fi. Salah satu cara mengatasi kelemahan pada jaringan Bluetooth yaitu penggunaan protokol yang sesuai dan penggunaan kompresi video. Untuk komunikasi peer-to-peer dan client server yang dilakukan pada satu channel, protokol yang dapat digunakan adalah RFCOM. Sedangkan untuk banyak klien, protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi client server adalah L2CAP. Nah, untuk penelitian yang dilakukan oleh Arnaldi pada tahun 2010 yang menganalisis pengaruh video bitrate pada sistem Piconet pasif dengan Symbian Operating System pada sisi klien, menghasilkan nilai paket loss terkecil yaitu 6,14% untuk bitrate 20 kbps. Sedangkan untuk parameter throughput dan delay, seluruh video kompresi telah memenuhi quality of service video streaming berdasarkan standar Cisco. Dalam penelitian ini difokuskan pada optimasi untuk menghasilkan nilai throughput, delay, jitter, dan paket loss yang memenuhi standar QoS video streaming dan melakukan analisis bagaimana pengaruh interferensi Wi-Fi pada video streaming melalui jaringan Bluetooth Piconet per pasif. Nah, untuk landasan teori koneksi Bluetooth. Koneksi Bluetooth ini dimaksud point-to-point, point-to-multipoint, dan scatternet.
Untuk interferensi Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN melalui ISM band. Nah, untuk yang ketiga ini ada sistem Piconet pervasif. Sistem Piconet yang menghubungkan dua perangkat yang berbeda sehingga keberadaan perbedaan perangkat tersebut tidak terasa lagi. Untuk konfigurasi server dan klien, nah ini untuk di bagian servernya dan ini untuk di bagian kliennya. Untuk konfigurasi yang dilakukan pada sisi server terdiri dari software dan hardware. Konfigurasi pada bagian hardware terdiri dari sebuah komputer dan Bluetooth device, sedangkan bagian software terdiri dari Darwin Streaming Server dan Analog X Proxy. Nah, setelah dilakukan konfigurasi pada sisi server, selanjutnya dilakukan konfigurasi pada sisi klien. Konfigurasi klien terdiri dari beberapa tahapan, yaitu instalasi software GNU-Box, konfigurasi access point, dan konfigurasi media player. Ini untuk inferensi Wi-Fi-nya sendiri, yaitu memiliki pengaruh terhadap kualitas video yang dikirimkan, yaitu semakin tinggi interferensi Wi-Fi, kualitas video semakin rendah, ditandai dengan semakin besarnya packet loss yang terjadi selama proses transmisi. Semakin jauh jarak server dengan klien, maka parameter throughput semakin kecil, sedangkan nilai pada delay dan packet loss semakin besar. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin kuat interferensi Wi-Fi, maka kualitas video yang diterima di sisi klien semakin berkurang. Ini untuk kesimpulannya, kesimpulan dan riset yang akan datang. Pada penelitian ini berhasil dikembangkan sistem Piconet pervasif dari penelitian sebelumnya yang mendapatkan paket loss terkecil 6,14%, yaitu dengan melakukan optimasi pada DSS di sisi server serta GNU-Box dan Bluetooth device di sisi klien. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis dan optimasi kinerja sistem Piconet pervasif yang memiliki performance yang berbeda untuk mendapatkan sistem Piconet pervasif yang berbeda untuk mendapatkan kinerja terbaik, baik dari sisi prosesor, RAM, jarak klien server, waktu transmisi, data rate pada lingkungan yang tidak memiliki interferensi Wi-Fi maupun pada lingkungan yang memiliki interferensi Wi-Fi, sehingga lebih optimal diimplementasikan pada sistem pembelajaran berbasis Bluetooth yang rendah power, rendah biaya, dan mudah digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Borlian Emil Fikar dengan NIM 2020-5134. Kali ini saya akan mempresentasikan resume jurnal yang berjudul Sistem Pembayaran Parkir Menggunakan Near-Field Communication berbasis Android dan Teknologi Internet of Things atau menggunakan protokol NFC. Pada pendahuluan, peningkatan jumlah kendaraan semakin pesat dari tahun ke tahun di perkotaan. Hal ini sering dengan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan parkir di dalam kota. Selain di dalam kota, lahan parkir juga meningkat di daerah-daerah yang menjadi lokasi wisata. Ketersediaan lokasi parkir yang didukung oleh sistem pengelolaan parkir yang baik akan membuat pengunjung menjadi lebih nyaman. Selanjutnya pada bagian metodologi. Pada penelitian ini, metode parkir yang dijadikan objek penelitian adalah sistem parkir terbuka. Pada sistem parkir terbuka, parkir kendaraan dilakukan di sepanjang sisi jalan tanpa adanya infrastruktur parkir yang berupa gerbang parkir. Lokasi parkir dipasang Wi-Fi dengan SSID unik yang digunakan sebagai ID lokasi parkir rancangan. Arsitektur sistem dapat dilihat pada gambar. Seperti ini rancangannya. Pada hasil pengujian sistem dilakukan dengan cara kotak hitam atau black box testing. Pada pengujian kotak hitam, pengujian aplikasi dilakukan oleh tester berdasarkan kebutuhan fungsional perangkat lunak.
Pengujian ini dilakukan berdasarkan 4 kebutuhan fungsional aplikasi yang telah dirancang sebelumnya. Pada gambar sebelumnya diperlihatkan hasil pengujian proses registrasi pada sistem. Proses pengujian dilakukan dengan pemasukan username Dodi, kendaraan motor BA7654AC. Ekspektasi yang diharapkan adalah sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan dan meresponnya. Hasil pengujian menunjukkan telah terpenuhinya ekspektasi yang diharapkan. Pengujian untuk melihat waktu proses pembayaran parkir oleh pengguna mendapatkan hasil waktu rata-rata proses pembayaran parkir adalah 0,48 detik. Grafik waktu proses pembayaran parkir diperlihatkan pada gambar. Pada kesimpulan, penelitian ini telah berhasil membangun dan mengimplementasikan sistem pembayaran parkir menggunakan NFC melalui aplikasi yang berjalan di sistem operasi Android. Konsep pervasive computing telah berhasil diterapkan dengan basis teknologi Internet of Things atau IoT. Rancangan yang dibuat telah diimplementasikan dengan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Pengujian sistem dilakukan dengan black box testing telah menunjukkan sistem berjalan dengan baik. Proses waktu pembayaran parkir telah efektif dengan waktu rata-rata proses pembayaran selama 0,48 detik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membuat sistem pembayaran parkir yang sekaligus bisa mendeteksi lokasi parkir kosong. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.